Selamat datang di Kisah Malam Horor. Kali ini admin akan menceritakan kisah nyata tumbal pembangunan proyek jalan tol. Kisah dimulai dengan seorang pria yang kita sebut saja dia sebagai Andi. Pada tahun 2019, Andi baru saja lulus kuliah jurusan teknik sipil. Andi pun melamar kerja ke sana dan kemari, namun belum ada panggilan juga. Lalu ada salah satu perusahaan yang menerima Andi bekerja. Andi pun dipanggil, dan di sana tidak hanya Andi yang mendapat panggilan, melainkan ada salah satu temannya, yaitu Imam. Andi pun diterima di perusahaan yang tidak mau disebutkan namanya. Di sana Andi bekerja sebagai pengecek kualitas bahan bangunan proyek. Lalu Andi ditugaskan bersama Imam di daerah Jawa Tengah. Di sana Andi dan Imam mendapatkan proyek pembangunan jalan tol. Dan di keesokan harinya Andi berangkat ke Jawa Tengah bersama Imam. Mereka pun berjanjian bertemu di terminal bus. Ketika mereka berada di perjalanan, Imam bertanya kepada Andi, "Di, lu percaya hal mistis gak?" Dan Andi menjawab, "Percaya gak percaya sih, emang kenapa?" Imam pun berkata, "Lu percaya gak kalau gue bisa ngelihat makhluk gaib?" Andi menjawab. "Gak percaya gue." Lalu Imam pun terdiam sejenak, dan dia berkata kepada Andi, "Bokap lu udah meninggal kan? Terus kakak lu juga udah gak ada. Lu di rumah sama ibu dan adik lu aja kan?" Seketika itu juga Andi langsung terdiam mendengar semua perkataan Imam. Dikarenakan semua yang dikatakan oleh Imam semuanya benar. Lalu Andi pun mulai mempercayai bahwa dia bisa melihat hal-hal gaib lainnya. Dan berselang beberapa waktu mereka sampai di terminal Jawa Tengah. Andi dan Imam pun menuju lokasi proyek tersebut. Dan sesampainya mereka di lokasi proyek, Andi dan Imam lumayan terkejut dikarenakan proyek tersebut berada di tengah-tengah hutan. Lalu mereka pun bertemu dengan seorang pria bernama Pak Asep. Pak Asep ini adalah sebagai mandor di sana. Pak Asep pun mengajak Andi dan Imam untuk berkenalan dengan karyawan di sana. Ketika mereka sedang berkenalan, Imam melihat sesosok kuntilanak yang sedang duduk di alat berat sambil memandangi wajahnya. Akan tetapi ia pun tidak mau berbicara kepada siapapun. Setelah mereka selesai berkenalan, Pak Asep mengantar Andi dan Imam ke sebuah rumah untuk mereka tinggal sementara selama bekerja di sana. Rumah tempat tinggal mereka pun tidak jauh dari proyek jalan tol tersebut. Lalu sesampainya di rumah tersebut mereka diantar ke kamarnya. Dan Andi pun berkata kepada Imam, "Wah, enak juga nih rumah, hawanya adem bener." Andi menjawab, "Enak apaan? Di sini banyak penunggu, apalagi di kamar ada makhluk seram dan masih banyak penunggu lainnya." Andi yang mendengar itu pun ia merasa ketakutan. Dan pada malam hari, Andi dan Imam diajak pergi oleh teman-temannya yang bekerja di sana untuk makan di sebuah warung nasi yang tempatnya tidak terlalu jauh dari rumah tinggal mereka. Sesampainya mereka di warung tersebut, mereka langsung pesan makanan. Dan singkat waktu mereka pun selesai makan. Lalu karyawan di sana menceritakan kejadian mistis yang mereka alami selama bekerja. Terkadang alat berat untuk membangun jalan tol itu pun sering mengalami kerusakan yang tidak tahu penyebabnya. Dikarenakan ketika alat berat itu dicek semuanya baik-baik saja dan tidak ada kerusakan apapun. Akan tetapi, alat berat itu pun tidak bisa digunakan yang membuat pekerjaan mereka terhambat. Mereka pun selalu dapat teguran dari bosnya. Setelah mereka selesai makan dan mengobrol, akhirnya mereka pun pulang dikarenakan sudah malam dan besok harus bekerja. Ketika Andi sedang tertidur, ia pun mendengar suara rintihan seperti orang minta tolong dari luar kamarnya. Tolong saya. Lalu Andi mengintip dari jendela. Andi pun melihat sesosok anak kecil yang berdiri di bawah pohon. Andi membangunkan Imam dikarenakan Andi pun merasa ketakutan. Mam, bangun lu. Lihat deh ke jendela. Masa tengah malam kayak gini ada anak kecil di tengah hutan sendirian?" Lalu Imam menjawab, "Gak usah heran, ini kita di tengah hutan. Di sini tuh banyak makhluk-makhluk gaib. Udah tidur lagi aja, besok kan kerja." Lalu Andi pun melanjutkan tidurnya. Dan di keesokan harinya, Andi dan Imam bersiap-siap untuk bekerja.
Ketika Andi sedang bekerja, ia pun tidak sengaja melihat Pak Asep sedang menggali tanah di samping bangunan jalan tersebut. Lalu Pak Asep mengubur kepala sapi di sana. Andi yang tidak mengetahui hal itu dilakukan untuk apa, ia pun bertanya kepada Imam. Mam, gue tadi ngeliat Pak Asep lagi ngubur kepala sapi, itu ngapain ya? Kok ngubur kepala sapi di samping bangunan jalan yang kita bangun? Imam menjawab. Itu mah hal wajar, gak usah terlalu dipikirin. Lalu Andi dan Imam melanjutkan pekerjaannya. Dan hari mulai gelap. Mereka pun pulang ke rumah. Singkat cerita, pada jam 1 malam, Andi pun terbangun dikarenakan ia ingin pergi ke kamar mandi. Setelah Andi selesai dari kamar mandi, ia melihat Imam yang berada di luar rumah sendirian. Andi pun menghampiri Imam dan berkata, Mam, ngapain di luar sendirian? Gak takut apa? Akan tetapi Imam hanya terdiam. Lalu Andi pun melihat wajah Imam. Dan ketika Andi melihat wajah Imam, mata Imam pun merah dan berkata, Aku kepengen luwe, sing saiki aku pengen manungso. Suara Imam tersebut pun sangat kencang dan seram. Andi sangat terkejut. Lalu ketika Imam berbicara seperti itu, ia pun terbaring lemas di lantai. Andi langsung mengangkat Imam ke dalam kamar. Berselang beberapa waktu, Imam pun sadar dan Imam berkata, Sial, penunggu di sini minta tumbal manusia, dia nggak mau kepala kambing atau sapi lagi. Ketika Andi dan Imam sedang mengobrol, tiba-tiba jendela kamarnya ada yang melempar memakai batu, yang mengakibatkan jendela kamarnya pecah. Imam pun berkata kepada Andi, Ini ulah penunggu di sini, dia mau gangguin kita. Lalu Andi pun merasa ketakutan. Di keesokan harinya ketika Andi dan Imam sedang bekerja, tiba-tiba salah satu karyawan di sana ada yang mengalami kecelakaan kerja. Andi dan Imam pun langsung menolong dan membawanya ke rumah sakit. Setelah Andi dan Imam mengantar ke rumah sakit, mereka pun mencari Pak Asep. Singkat waktu pada malam hari, Andi dan Imam pun tidur. Ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba Andi mendengar suara raungan yang sangat seram dan menakutkan. Andi membangunkan Imam, lalu mereka mengecek keluar. Dan ternyata di luar mereka melihat sosok makhluk yang sangat besar dan menyeramkan. Seketika itu juga Andi terdiam dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan tiba-tiba makhluk seram tersebut berjalan mendekat, menghampiri Andi dan Imam. Di saat itu juga mereka berdua melihat dengan jelas sosok tersebut memiliki badan yang besar serta mata yang menyala. Spontan saja Imam yang masih bisa bergerak langsung menarik Andi untuk masuk ke dalam. Namun meski mereka sudah masuk ke dalam, sosok seram tersebut menggeram dan berusaha menobrak pintu tersebut. Dan makhluk itu berkata, Aku kepengen luwe, sing saiki aku pengen manungso. Dan Imam pun menjawab, Baik, akan saya berikan. Setelah Imam mengatakan hal tersebut, sosok itu pun langsung menghilang begitu saja. Singkat cerita, tibalah hari esok, di mana pada hari tersebut Imam mendapatkan tugas untuk mengecek pembangunan jembatan di jalan tol tersebut bersama 4 karyawan lainnya. Seperti biasa, sesampainya di lokasi kerja, tanpa banyak basa-basi, Imam langsung turun untuk melakukan pekerjaannya. Saat Imam mengecek jembatan tersebut dari atas, terlihat semua baik-baik saja. Dan lalu Imam pun melanjutkan dengan mengecek pondasi jembatan tersebut dari bawah. Sesampainya di bawah jembatan, Imam tiba-tiba mendengar suara yang cukup seram dan bergema yang mengatakan, Aku jaluk janjilan uripmu. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba jembatan tersebut roboh. Dan menimpa Imam dan 4 pegawai lainnya, yang mengakibatkan mereka berlima harus meregang nyawanya. Kejadian robohnya jembatan tersebut yang merenggut 5 nyawa pekerja pun dengan cepat sampai di telinga Pak Asep. Mendengar hal tersebut, Pak Asep pun teringat dengan perkataan Imam sebelum ia tewas, yang mengatakan pada dirinya jika penghuni kawasan tersebut menginginkan tumbal manusia. Setelah kejadian itu, akhirnya alat berat pun tidak mengalami kerusakan lagi, dan pekerjaan di sana bisa bekerja tanpa ada halangan apapun.
Menariknya, setelah jalan tol tersebut selesai dibangun, jalan tol itu memiliki 5 jembatan di sepanjang jalan tol tersebut yang mengisyaratkan jika tubuh mengorbankan 1 nyawa untuk membangun 1 jembatan di sana. Dan berakhirlah kisah tumbal proyek jalan tol yang diambil dari kisah nyata. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak dihantui mereka.